Oke, kembali lagi bersama saya Taufik. Kali ini saya kedatangan tamu, teman saya sendiri, teman kampus. Bisa diperkenalkan dirinya, Mas Ya. Uji. Terima kasih kepada Taufik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Nurhuda. Saya kebetulan teman dari Taufik di kampus adalah. Nah, kampus adalah pokoknya Mas, salah satu kampus swasta yang ada di Bandung Timur. Jadi beliau teman saya. Kalau mau melakukan pendakian, saya selalu bersama beliau, bersama Mas Fauzi ya. Iya. Bersama Mas Fauzi. Kita udah melakukan pendakian ke beberapa gunung juga. Cuman ada sedikit cerita yang unik ya waktu kita mendaki ke Gunung Manglayang. Mungkin bisa singkat diceritakan sedikit bagaimana kapan melakukan pendakiannya. Untuk ke Gunung Manglayang sih kita biasanya karena Gunung Manglayang itu dekat, jadi pendakian itu biasanya kita mulai kalau nggak siang udah duhur, biasanya kita mulai malam. Kebetulan waktu saya bersama Taufik itu Sore. Waktu yang malam tahun baru. Oh iya sore. Kebetulan ya sore itu sekitar jam udah asaran, karena memang kita kan nunggu temen tuh yang memang katanya mau ikut, ternyata tidak jadi. Akhirnya kita putuskan berangkat sore. Itu posisi memang sedang hujan ya. Sedang hujan. Jadi di perjalanan kita memang kondisi jalan yang basah karena hujan. Sampai di pertengah jalan itu kita merasakan hal-hal yang aneh. Jadi kita itu melakukan pendakian waktu 2019 mau malam tahun baru ya. Malam tahun baru biasa, soalnya akhir tahun itu kan cuaca mulai hujan, udah mulai musim hujan gitu. Jadi trek pendakian juga berbeda dengan musim kemarau gitu. Betul sekali. Ditambah hujan, pendakian sore pasti telat juga sampai ke puncaknya. Iya, sampai telat. Kita hampir sampai itu waktu di pertengahan Batu Keraton ya. Batu Keraton ya. Ya, Batu Keraton. nah itu yang merasakan hal-hal mistis itu di Batu Keraton. Dimulai dari Batu Keraton. Terus yang sedikit dialami sama teman kita itu siapa? Si Samuel siapa? Iya, namanya ada kita puncak itu berempat. Oh ya. Ada saya, Taufik, sama teman saya 2 orang, yaitu Aksanul sama Irfan. Ketika di Batu Keraton itu Aksanul itu merasa ada suara yang aneh, dan saya pun mendengarkan bersama Irfan, mendengarkan suara-suara itu. Dan saya pikir suara itu adalah suara dari luar gunung gitu. Jadi mungkin karena memang di gunung itu dataran tinggi, jadi suara-suara yang ada di bawah itu kedengeran ke atas gunung. Ternyata setelah ditelusuri balik lagi, Ahsanul itu merasa ada yang janggal gitu. Kok suaranya bukan dari bawah tetapi dari dekat. Ternyata suara itu berasal dari HP-nya Ahsanul. Saya pikir Sanul itu kayak sengaja mengeluarkan suara tersebut agar mungkin ya menakut-nakuti. Ternyata memang informasi dari Sanul itu suara bukan kesengajaan dari Sanul tersendiri, tetapi memang kayak di-play secara tersendiri oleh HP tersebut. Jadi kebetulan Sanul itu berada posisinya dekat bersama saya gitu. Saya di depan, Sanul di belakang sedikit, sekitar berjarak 1 meteran. Jadi Sanul waktu saya di depan, suara HP-nya itu berbunyi kayak bunyi apa ya? Kalau sebelum maghrib itu ada suara kayak sholawat gitu. Kayak sholawat di masjid-masjid ya. Iya, di masjid-masjid. Suka ada kayak gitu. Nah, ada suara itu ngeplay. Kalau saya kan sontak suka kaget gitu. Saya berkata kayak gitu, anjing, luas gitu kan. Kalau saya spontan langsung ngomong seperti itu. Sanul juga ya sama kaget gitu. Dicari sumber suara ternyata ada di HP-nya. Terus jalan lagi bunyi lagi. Sedangkan si HP-nya itu emang udah di keadaan dalam terkunci HP-nya, dan memang dia disimpan di
sakung atau di tas ya. Nah, pokoknya mah di dalam pakaiannya lah. Di dalam pakaian. Di dalam pakaiannya. Cuman berbunyi berkali-kali gitu, sekitar ada 3-4 kali itu berbunyi. Dari sana mulai tuh ya agak beda lah. Agak beda. Orang-orang negatif gitu lah. Mungkin ini sebuah alarm dari setan atau dari alam gaib bahwa mengingatkan pada kita bahwa kita tuh harus melaksanakan sholat. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ya. Soalnya iya gitu. Jadi gitu, kayak gitu, soalnya keadaan udah mau maghrib, iya, cuaca mulai gelap, terus taman trek basah gitu. Taman trek basah, kebetulan kita juga bawa senter. Yang bawa senter. Waktu mau malam tahun baru. Nah dari sana terus lanjut lagi melakukan pendakian. Lanjut lagi dari situ, lanjut lagi sampai puncak utama. Di puncak utama kita istirahat sebentar. Setelah itu karena hari semakin gelap dan kita salahnya itu tidak bawa senter, tidak bawa alat pencahayaan, dan kalaupun kita memakai HP karena kondisinya treknya basah, ditakutkan terjadi apa-apa gitu kan. Jadi memang HP kita simpan dan kita mengandalkan indra peraba, jadi lengan dan kaki gitu kan, meraba-raba sedikit-sedikit gitu. Dari puncak utama kita langsung ke puncak bayangan. Dari situ memang karena Taufik itu posisinya berada di depan, lalu Irfan di posisi kedua, asalnya saya di posisi ketiga dan Sanul di posisi keempat di terakhir. Tapi Sanul pindah posisi, jadi saya yang paling belakang, pas Sanul ada di depan saya. Posisi ketiga. Oke, ya posisi ketiga. Nah dari situ ketika pertengah perjalanan mau ke puncak bayangan, saya merasakan ada hal yang aneh, yaitu ketika saya jalan pelan-pelan ternyata seperti ada yang mengikuti saya gitu. Sesosok bayangan atau gimana? Sesosok bayangan hitam sih. Jadi ya karena dia jalan itu cepat gitu. Jadi kayak dari kanan dia jalan ke kiri, terus balik lagi. Iya. Terus. Iya. Makanya saya ke Sanul pelan-pelan tungguin, karena saya takut gitu, jujur saya takut karena kan posisi saya tidak bawa alat pencahayaan. Posisi pun basah, treknya takut terjadi apa-apa kan. Makanya dari situ mulai gak enak. Aura-aura negatif udah mulai. Oke, dari sana tuh setelah melihat sosok bayangan tersebut, ada mengganggu nggak ke diri pribadi atau beda? Kalau mengganggu sih paling ke ketenangan hati ya. Ketenangan hati, jadi sedikit ada rasa takut, gelisah. Ya karena memang dia itu kayak seperti terus mengikuti terus sampai hampir sampai ke puncak bayangan, baru dia udah nggak ada. Dari situ baru saya mulai tenang kembali. Jadi selama perjalanan memang diganggu lah, ada rasa-rasa gelisah. Jadi coba kalian bayangin itu sekitar jam 7 ke jam 8 malam gitu, di gunung malam, gak bawa senter, alat pencahayaan gitu, terus trek basah gitu, terus turunan, bayangin aja gimana gitu kalian mau jalan terus ngelihat sosok kayak gitu kan, ya pasti membuat diri pribadi juga agak sedikit terganggu. Singkat cerita kita, saya, Mas Uji, terus Irfan dan Sanul itu sampai ke puncak bayangan, kita langsung mendirikan tenda. Kebetulan memang di puncak bayangan karena mungkin memang tahun baru dan banyak orang yang ingin mendaki, terutama ke Gunung Manglayang, sehingga di puncak bayangan pun penuh tempatnya. Ya. Jadi penuh, soalnya kan malam tahun baru juga pasti setiap gunung, baik itu di Manglayang ataupun luar Manglayang, pasti memang pasti penuh gitu kalau tahun baru. Pasti banyak pendaki yang mendirikan tenda atau muncak ke gunung-gunung gitu buat merayakan tahun baru. Dan dari sana kita langsung buka menyiapkan logistik buat makan kayak gitu ya. Kita menyiapkan tenda, logistik untuk makan, dan kita kan posisi memang pas mendaki itu posisi hujan kan, jadi kita beres-beres pakaian, mengganti untuk pakaian tidur. Nah ini untuk jadi pengingat untuk kalian. Jadi ketika kalian mau mendaki, kalian harus menyiapkan pakaian untuk mendaki, dan
pakaian untuk tidur. Jadi kayak kalian harus pisahkan pakaian itu. Buat baju ganti ya? Harus ada baju ganti. Singkat cerita, jadi saya sama Mas Uji itu setelah menyiapkan logistik buat kebutuhan makan kita, ada teman-teman saya tuh yang nyusul kan, teman dari dekat rumah kampung kayak gitu. Ada tuh teman-teman saya sekitar kurang lebih ada 15 sampai 10 orang. Ya, lumayan banyak gitu. 15 sampai 10 orang bawa tenda cuma satu. Nah, ada sedikit kejadian unik lagi tuh kan. Apa ya? Waktu kita diam di tenda kan, terus ada yang di atas, teman saya gitu turun ke bawah, katanya ada yang kesurupan. Oh iya. Nah, jadi di puncak utama itu pas kita turun ke bawah, terus teman saya yang tadi musuh itu waktu sampai di puncak utama itu ada yang kesurupan. Katanya cewek kesurupan. Cuman ya gak tahu kenapa kesurupan kenapa. Cuman kata teman saya itu karena berisik nyanyi kayak gitu di alam terbuka, alam bebas ya gitu. Jadi yang sehingga mungkin mengganggu ya kayak gitu ya. Kayaknya memang dia ingin membuat keramaian tapi tanpa ada izin gitu. Tanpa ada izin. Soalnya kata teman saya juga yang melihat kejadian secara langsungnya itu udah diingetin tuh yang nyanyi-nyanyian itu teh, cuman nggak menggubris gitu, nggak menggubris. Jadi ya kejadian ya. Untungnya kita udah ada di bawah. Di bawah puncak bayangan. Memang agak sedikit hal-hal mistis itu ada ya di. Pokoknya kalau untuk ke Gunung Mayang itu dari daerah Batu Keraton sampai ke puncak utama ya. Ada puncak utama itu ada ini ya. Kayak makam lagi. Sebuah makam atau petilasan. Dua makom kalau nggak salah. Nggak tahu makom siapa, saya lupa lagi. Raden siapa gitu. Entah siapa namanya, lupa lagi. Cuman sedikit pesan nih dari Mas Uji gitu. Kalau terjadi hal-hal mistis gitu, kalau kita melakukan pendakian itu karena ada dari diri kitanya yang mengganggu atau mereka merasa terganggu dengan kehadiran kita. Sebenarnya sih bisa aja karena dari mereka yang merasa terganggu. Kalau misalkan, karena kan memang gini, alam gaib itu pasti ada. Alam gaib ada dan alam dunia kita pun ada. Nah, ketika misalkan kita merasa hati itu kayak nggak tenang, terus misalkan kita membuat kegaduhan tanpa, ya namanya gunung kan nggak pastilah ada hal-hal gaib gitu yang memang kayak misalkan menunggu atau misalkan yang lain. Nah itu dimana kita harus benar-benar menjaga kesopanan, harus menjaga juga keramaian. Kalaupun memang mau ramai, seenggaknya memang harus ada ya izin atau misalkan jangan sampai membuat ramai atau kegaduhan. Yang kalau kata sinema punten-punten lah gitu ya. Punten-punten. Nah kalau misalkan memang kita tidak melakukan segitu, maka pastilah alam gaib bakal mengganggu pasti. Dan itu pun bakal kayak mengguncang hati kita ya. Jadi merasa gelisah, merasa jadi tadi kan malah kesurupan gitu kan. Itu kan kayak sebuah pelajaran sih buat kita gitu, bahwa kita harusnya walaupun memang alam gaib gak kelihatan, tapi kita tetap harus menjaga kesopanan. Jadi kita harus lebih mengetahui adab ketika berada di alam gitu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan bincang-bincangnya kali ini. Di lain kesempatan, insya Allah kita ada yang lagi diskusi mengenai hal-hal mistis yang ada di gunung gitu, yang pernah dialami gitu. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Semoga sukses di channel Taufik channel 19 ya. 19. Iya. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oke, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.